Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kali ini kita akan belajar untuk mata pelajaran matematika kelas 5 SD, bab 2, KPK dan FEB. Adik-adik, pada materi kali ini ada dua soal yang ingin kakak bahas. Yang pertama yaitu menentukan faktorisasi prima dari beberapa bilangan dengan menggunakan pohon faktor. Dan yang kedua, kita akan menentukan KPK dan FPB dari beberapa bilangan dengan cara menggunakan faktorisasi prima. Sebelum kakak bahas untuk materi berikut ini, yuk klik like videonya dan subscribe channelnya, serta share ke teman-teman agar teman-teman kalian bisa belajar melalui video pembelajaran kali ini. Yang sudah klik like dan share, serta subscribe channelnya, semoga dimudahkan belajarnya dan mendapatkan nilai ulangan yang diinginkan. Amin ya robbal alamin. Adik-adik, yuk kita masuk ke video pembelajaran. Nomor 1. Tentukan faktorisasi prima dari bilangan-bilangan berikut dengan menggunakan pohon faktor. Saya jelaskan dulu apa itu faktorisasi. Faktorisasi prima adalah proses mengubah suatu bilangan menjadi hasil kali dari bilangan prima, ya. Nah, contohnya itu nanti kakak jelaskan di nomor 1 untuk A dan B. Kita akan membuat faktorisasi prima. Dan adik-adik ya, pohon faktor itu apa sih? Pohon faktor adalah diagram yang digunakan untuk menentukan faktor-faktor prima dari suatu bilangan dengan cara membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima secara berulang. Nah, sedangkan bilangan prima itu apa? Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari satu dan hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Nah, kalau ditanya bilangan prima itu apa saja? Ya, ada 2, ada 3, ada 5, ada 7, 11, terus 13, terus 17, dan seterusnya. Kita dikit-dikit ya. Oke, kita bahas terlebih dahulu untuk nomor yang pertama. Ya, nomor pertama bagian A. Ya, perhatikan. Kita akan menentukan faktorisasi dari 60. Nomor 1, A. 60, ya, faktorisasi dari 60. Gini adik-adik ya. Nah, 60 ini kita akan bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima. Nah, bilangan prima itu apa saja? Bilangan prima itu dimulai dari 2, dari 3, dari 5, 7, terus 11, 13, dan seterusnya. Nah, 60 ini ya, 60 ini akan kita bagi dengan bilangan prima ini. Seperti contoh berikut ini. 60 kita bagi terlebih dahulu dengan 2 ya. Kita bagi dengan 2. 60 bagi 2 hasilnya adalah 30. Ini 30 masih bisa dibagi 2, hasilnya adalah 15. Nah, karena 15 ini tidak bisa dibagi 2, hanya bisa dibagi dengan 3, maka kita bagi dengan 3 nih. 15 bagi 3 hasilnya adalah 5. Dan kita bagi lagi, lanjut ke bilangan selanjutnya, yaitu dibagi dengan 5. Ya, adik-adik ya. 5 bagi 5 hasilnya 1. Nah, kita dapat menentukan faktorisasinya di sini. Ya, faktorisasi. Oke, faktorisasi dari 60 yang ada di sini adik-adik ya, 2 kali 2 kali 3 kali 5. Nah, baru kita pangkatkan. Contohnya nih adik-adik ya, karena 2-nya ada 2, maka ditulisnya 2 pangkat 2 dikali 3-nya kan cuma ada 1, maka kita tulis 3 baru dikali 5. Gitu adik-adik ya. Ini untuk faktorisasi dari 60. Lanjut ya. Kita akan faktorisasi dari 96 ya, dari bilangan 96. Kakak tulisnya di sebelah sini deh. Ya, 96. Oke, kita bagi dulu. Sama nih adik-adik ya, dari yang paling rendah. Bisa nggak dibagi dengan 2? Bisa ya adik-adik ya. 96 kita bagi 2, hasilnya adalah 48. Nah, 48 ini kita bagi lagi nih adik-adik ya. Kita bagi lagi dengan 2. Tuh, 48 dibagi 2, hasilnya 24. Nah, ini 24 masih bisa dibagi 2. Tuh, kita bagi 2 lagi. Hasilnya adalah 12 ya, ya. 12. Lanjut nih, 12 kita bagi lagi 2. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, karena 3 tidak bisa dibagi 2, maka kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya adik-adik ya, yaitu 3. Kita bagi dengan 3. 3 bagi 3 hasilnya 1. Kita dapat nih untuk faktorisasinya. Maka untuk faktorisasi dari 96 yaitu 2 kali 2 kali sebanyak berapa nih adik-adik ya? 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 nih. 2 kali 2 kali 2
1, 2, 3, 4, 5 dikali 3. Nah, lihat, perhatikan adik-adik ya. Karena di sini 2-nya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka 2 pangkat 5 dikali 3. Ini untuk faktorisasinya. Paham ya adik-adik ya? Oke, adik-adik masuk di nomor yang selanjutnya, yaitu nomor 2. Untuk yang nomor 2, tentukan KPK dan FPB dari bilangan-bilangan berikut dengan menggunakan cara faktorisasi, prima, dan cara pembagian berulang. Oke adik-adik ya, kita akan menentukan KPK dan FPB. Nah, KPK itu apa adik-adik ya? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, yaitu bilangan terkecil yang merupakan kelipatan dari 2 atau lebih bilangan. Sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar, yaitu bilangan terbesar yang dapat membagi 2 atau lebih bilangan tanpa meninggalkan sisa. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini nih adik-adik ya, untuk menentukan KPK dan FPB-nya. Oke adik-adik, kita masuk di nomor yang kedua adik-adik ya. Nomor 2A, kita akan menentukan KPK dan FPB dari 42 dan 60. 42 kakak tulis dulu, 42. Nah, yang ini 60 kakak tulis di sini. Selanjutnya, kita akan bagi untuk 42 dan 60 ini ya, dengan menggunakan bilangan prima. Oke, bilangan prima. Bilangan prima itu apa saja? Bilangan prima itu ada 2, ada 3, ada 5, ada 7, ada 11, ada 13, dan seterusnya. 42 ini kita bagi terlebih dahulu dengan 2 nih, yang paling kecil ya. Hasilnya adalah 21. Lanjut, 42 ini kita bagi 2, hasil 21. Nah, 21 ini kan nggak bisa dibagi dengan 2. Maka lanjut ke bilangan selanjutnya, yaitu 3. 21 bagi 3, hasilnya adalah 7. Karena 7 tidak bisa dibagi 3 nih, ya, maka lanjut ke bilangan selanjutnya, 5. 5 bisa nggak? 7 dibagi 5 bisa nggak? Nggak bisa. Lanjut ke bilangan selanjutnya, yaitu 7 nih. Oke, tuh 7. Ya bisa nih adik-adik ya. 7 bagi 7, hasilnya ada 1. Maka untuk faktorisasinya, faktorisasi sama dengan, nah di sini kan 2 kali, nih yang ada di sini adik-adik ya, 2 kali 3 dikali 7 gitu adik-adik ya. Lanjut nih, kita lanjut ke bilangan 60 ya. 60 kita bagi juga nih dengan 2. 60 bagi 2 nih dari yang kecil, tuh hasilnya adalah 30. Lanjut nih 30 kita bagi 2 dulu ya. Kita bagi 2, hasilnya adalah 15. 15 ini kita bagi ke bilangan selanjutnya, karena 15 tidak bisa dibagi dengan 2. 15 dibagi dengan 3. 15 bagi 3, hasilnya adalah 5. Lanjut. Nah, 5 ini bisa dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 1. Maka untuk faktorisasinya, faktorisasi yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 5. Maka di sini kita pangkatkan, 2-nya kan ada 2 adik-adik ya, maka 2 pangkat 2 dikali 3 kali 5. Nah, kita akan menentukan KPK-nya adik-adik ya. KPK-nya, KPK. Oke, KPK itu adik-adik ya, cari pangkat yang terbesar adik-adik ya. Cari pangkat terbesar, ditulis, lalu diambil dari keseluruhan bilangan. Contohnya gini adik-adik ya. Ini kan ada 2. Di sini kan yang ini nih dia. Ini kita ambil yang ini saja nih. Tuh, ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 1. Ambil 2 pangkat 2-nya. Ya, 2 pangkat 2, pangkat terbesar. Ambil adik-adik ya. Lalu lihat di sini adik-adik ya. Di sini ada 3 pangkat 1. Ini walaupun hanya 3, sebenarnya 3 pangkat 1 nih adik-adik ya. Di sini 3 pangkat 1, ini juga 3 pangkat 1. Maka ambil salah satunya, yaitu 3 pangkat 1 yang ini boleh, atau 3 pangkat 1 yang ini boleh. Lalu kita ambil juga bilangannya secara berurut adik-adik ya. Ini 5. Walaupun di sini nggak ada adik-adik ya, tetap kita ambil salah satunya, tuh 5. Baru dikali dengan 7 gitu. Sedangkan kalau untuk FPB, ini adik-adik ya, FPB nih, perhatikan FPB. Ambil 2 bilangan yang sama, tapi pangkat terkecil. Contohnya ini sama-sama 2 nih ada. Tapi ambil pangkat yang terkecil, yaitu yang ini, 2. Tuh, jangan 2 pangkat 2 adik-adik ya, tapi pangkatnya terkecil. Dikali 3. Nah, di sini ada 3, ini ada 3 nih, ya. Ambil salah satunya, ya, oke. Oke, diambil 3, tapi ambil pangkat terkecil. Contohnya di sini ada pangkat 2, ini pangkat 1. Ambil yang pangkat 1. Gitu. Nah, di sini ada 5, tapi di sini nggak ada, maka tidak perlu kita ambil. Oke, di sini ada 7, tapi di sini nggak ada, maka tidak perlu kita ambil. Jadi di antara 2 bilangan ini dari 2 faktorisasi harus sama-sama punya. Kita adik-adik ya. Oke, maka ini kakak hapus nih. Oke, gitu. Oke, lanjut ya. Lanjut yang B.
27 dan 81. Ya, kita bagi dengan bilangan prima ini. 27 dibagi, karena nggak bisa dibagi 2, kita lanjut dibagi 3. 27 bagi 3 hasilnya adalah 9. 9 kita bagi lagi dengan 3, hasilnya adalah 3. 3 kita bagi dengan 3 lagi dikit ya, hasilnya adalah 1. Maka untuk faktorisasinya, oke, faktorisasinya 3-nya 3 kali 3 kali 3 dikit ya, berarti 3 kali 3 kali 3. Oke, karena 3-nya ada 3, maka di 3 ditulisnya 3 pangkat 3. Sekarang 81. 81 ini adik-adik ya, kita bagi dengan 3 nih adik-adik ya, karena 81 ini tidak bisa dibagi dengan 2. 81 dibagi 3, hasilnya adalah 27. Nah, 27 sama seperti ini adik-adik ya, maka kita bagi dengan 3. Kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 9. 9 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 3. 3 kita bagi lagi adik-adik dengan 3, hasilnya adalah 1. Maka untuk faktorisasinya adalah faktorisasi. Oke, ini 3-nya kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ya, maka 3 ditulisnya 3 pangkat 4. Karena apa? Karena 3-nya ada 4 nih ya. 1, 2, 3, 4. Maka kita dapat menentukan untuk KPK-nya berapa, KPK dan FPB gitu adik-adik ya. KPK-nya ambil pangkat terbesar adik-adik ya. Nah, perhatikan di sini adik-adik ya. Di sini pangkatnya 3. Kalau yang ini ya 3 pangkat 3. Kalau ini 3 pangkatnya 4, maka ambil yang ini. Oke, 3 pangkat 4. Kalau FPB adik-adik ya, ambil pangkat terkecil. Yang ini berarti adik-adik ya, pangkat terkecilnya. Nah, untuk FPB-nya 3 pangkat 3. Oke, paham adik-adik ya? Baik adik-adik, kita masuk nomor 2 bagian C-nya, yaitu 6, 10, dan 15. Kakak tulis di sini yang C, yaitu 6, 10, dan 15. Oke, 6 ini kita bagi dengan bilangan prima 2, hasilnya adalah 3. Kita bagi lagi dengan 3, hasilnya adalah 1. Yang ini adik-adik ya, 10 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 5. 5 ini kita bagi dengan apa nih adik ya? Bagi dengan 5. Oke, 5 dibagi 5, hasilnya adalah 1. Yang 15 kita bagi dengan dari 2 ya, tidak bisa ya, 15 dibagi 2 nggak bisa. Lanjut ke bilangan selanjutnya, itu dibagi dengan 3. 15 bagi 3, hasilnya adalah 5. Ini 5 kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 1. Maka kita dapat menentukan untuk faktorisasinya. Oke, faktorisasi. Ini juga faktorisasi. Juga sama faktorisasi. Oke, yang ini faktorisasinya 2 kali 3. Oke, yang ini faktorisasinya 2 kali 5. Kalau yang ini faktorisasinya yaitu 3 kali 5. Oke, perhatikan adik-adik ya, ini ada 3 bilangan. Caranya menentukan KPK-nya gini adik-adik ya. KPK, perhatikan nih KPK-nya. KPK-nya ambil pangkat terbesar ya adik-adik ya. Nah, di sini 2 pangkat 1. Ini 2-nya juga pangkat 1, walaupun nggak berpangkat tapi dia pangkatnya ada 1 ya adik-adik ya. 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 ini nggak ada, ya udah tetap kita tulis ya 2. Oke, lanjut. Di sini ada 3. Di sini nggak ada nih. Di sini nggak ada, tetap kita ambil dari yang paling kecil dulu, dari 2 naik ke 3 naik ke 5. Tapi ambil pangkat terbesar gitu adik-adik ya. Kalau di sini 3-nya nggak ada yang pangkatnya terbesar, ambil aja yang 3 pangkat 1. Kita tulis di sini kali. Selanjutnya kita ambil setelah 2 udah, 3 udah, ini 5 adik-adik ya. Ambil pangkat terbesar karena sama-sama pangkatnya 1, ya udah ambil salah satunya. Gitu adik-adik ya. Lalu di sini sekarang FPB-nya. FPB-nya gini adik-adik ya. Ambil dari ketiga bilangan 6, 10, dan 15 yang faktornya sama. Contohnya gini adik ya. Di sini ada 2, di sini ada 2, di sini nggak ada 2-nya, berarti nggak usah diambil. Di sini ada 3, di sini nggak ada 3, di sini tapi ada 3. Karena ini nggak ada 3-nya, nggak usah kita ambil. Nah, maka kita lihat di sini adik-adik ya. Di sini ada 5, tapi ada 5 juga. Namun yang 6 ini tidak ada 5-nya. Maka kita tidak perlu mengambil ya adik-adik ya, bila untuk faktorisasi yang 5 ini adik-adik ya. Maka dapat diketahui dari ketiga bilangan ini nggak ada yang sama adik-adik, maka kita tulis strip aja gitu. Oke adik-adik ya, paham ya? Baik adik-adik, kita masuk di nomor 2 yang D ya. Bilangan 7, 18, dan 33. Kita akan menentukan KPK dan FPB menggunakan cara faktorisasi prima.
Oke, kakak tulis di sini nomor 2 yang D. Adik-adik ya. Tadi bilangannya 7, 18 dan 33. 7, 18 dan 33. Ada 3 bilangan. Kita akan menentukan KPK dan FBB-nya. 7. Oke, tadi dulu kakak tulis dulu untuk bilangan primanya. Bilangan prima. Oke, bilangan prima terdiri dari 2, terus 3, terus 5, 7, dan 11. Seterusnya nih adik-adik ya, masih terus ada 13, ada 17, ada 23, dan seterusnya. Ada banyak adik-adik ya. Nah, ini kita bagi dulu ya, karena ini nggak bisa dibagi 7, ini nggak bisa dibagi dengan 2, maka lanjut ke bilangan prima selanjutnya, yaitu dibagi dengan 7 adik-adik ya. Ini bisa nih, 7 bagi 7 hasilnya adalah 1. Nah, 18 kita bagi dulu dengan yang paling kecil, yaitu 2 nih, karena bisa adik-adik ya. 18 bagi 2 hasilnya 9. 9 kita bagi 2 nggak bisa, naik ke bilangan selanjutnya, yaitu di 3. Hasilnya 9 bagi 3 hasilnya 3. Kita bagi lagi dengan 3, hasilnya adalah 1. Oke, untuk 33 ini tidak bisa dibagi dengan 2, maka lanjut ke bilangan selanjutnya ya. Bilangan prima selanjutnya itu 3. Oke, ini 33 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 11. Nah, perhatikan adik-adik ya. Ini kan 11 tidak bisa dibagi dengan 3, dibagi dengan 5 juga nggak bisa, dibagi dengan 7 nggak bisa, hanya bisa dibagi dengan 11, yaitu bilangan itu sendiri ya adik-adik ya. Maka 11 bagi 11 hasilnya adalah 1. Maka kita akan menentukan faktorisasinya. Oke, faktorisasi. Oke, faktorisasinya yaitu 7 yang ini. Kalau yang ini faktorisasinya, oke, faktorisasi. Oke, faktorisasinya nih adik-adik ya, 2 kali 3. Nah, 3-nya kan ada 2, pangkatin 2 gitu. Lanjut adik-adik ya, yang ini faktorisasinya. Faktorisasi. Oke, ini 3 kali 11. 3 kali 11. Oke, adik-adik ya, maka kita menentukan KPK-nya. KPK-nya yaitu kita lihat ini ada 7, ada 2 nih adik-adik ya, ada 3. Nah, KPK itu kan kita ambil dari keseluruhannya bilangan dari 3, tapi pangkatnya terbesar. Nih, dari urutin dari paling kecil, yaitu 2 nih ada. Ya, kalian tulis 2. Lanjut, ada 3 pangkat 2, ini 3 pangkat 1. Ambil pangkat terbesar, yaitu 3 pangkat 2. Lanjut nih adik-adik ya, di sini ada 7, di sini ada 11. Ambil dulu 7-nya, dikali 7, baru dikali 11. Ditulis semuanya ya. 2 ada, 3 ada, 7 ada, 11 ada. Tapi kalau untuk FPB itu yang sama, tapi pangkatnya kecil adik-adik ya. Kalau tadi KPK ambil pangkat terbesar. Ya, perhatikan di sini ada 7, tapi di sini nggak ada 7. Oke, lanjut ya, di sini juga nggak ada 7. Di sini ada 3, ada 2 ya. Tapi di sini nggak ada 2. Di sini juga nggak ada 2. Jadi nggak perlu kita ambil. Di sini ada 3. Tapi di sini yang 7 ini nggak ada 3. Yang ada cuman ada 33 ini dibagi 3. Nah, ini nggak perlu adik-adik ya, harus sama nih, ada 3 dan ada 3, ada 3. Oke, karena ketiga bilangan ini nggak ada yang sama, maka untuk PB-nya tidak ada. Oke, gitu. Kita lanjut di nomor 2 yang E. Ya, adik-adik ya, 30, 64 dan 86. Yang E 30, 64 dan 86. Ini 30 kita bagi dulu dengan bilang prima yang paling kecil, bisa adik-adik ya. Bagi 2 hasilnya adalah 15, dibagi 3 hasilnya adalah 5, bagi 5 hasilnya adalah 1. Oke, faktorisasinya. Faktorisasinya yaitu 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 kali 5. Nih, nggak ada yang perlu dipangkatkan adik-adik ya. 64 dan 86. Oke, lanjutnya adik-adik ya. Nih 64 kita bagi dengan 2 adik-adik ya. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 64 bagi 2 hasilnya adalah 32 adik-adik ya. Nah, 32 ini kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 16. Nah, 16 ini adik-adik ya, kita bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 8. 8 kita bagi 2, hasilnya adalah 4. Dan 4 kita bagi 2, hasilnya adalah 2. Maka untuk faktorisasinya, faktorisasi dari 64, wah, pangkat. Nah, perhatikan adik-adik ya. Di sini 2-nya, oke, 2-nya ada berapa nih adik-adik ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, 2 pangkat 6. Lanjutnya yang 86 adik-adik ya. 86 kita bagi 2, hasilnya adalah 43. Nah, 43 ini kan merupakan bilangan prima. Maka 43 ini kita bagi dengan 43 juga, hasilnya adalah 1. Oke, adik-adik ya. Maka untuk faktorisasi dari 86 adalah faktorisasi dari 86 adalah 2 kali 43. Ya.
kita dapat menentukan KPK-nya nih adik-adik ya. KPK. Oke, KPK itu ambil pangkat terbesar. Di sini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 6, ini 2 pangkat 1 juga. Ambil yang 2 pangkat 6 dikali. Oke, 3. Ini nggak ada 3, tapi tetap kita ambil nanti 3-nya adik-adik ya. 3 ini nggak ada, ini nggak ada ya, maka kita ambil yang 3 yang ini. Salah satunya ambil aja ya adik-adik ya. Lanjut dikali 5. Nih, di sini walaupun ini nggak ada 5, tapi tetap diambil. Jadi diambil masing-masing. Untuk KPK-nya itu diambil 5. Lanjut di sini yang terakhir adalah dikali dengan 43. Nah, sedangkan untuk FPB-nya yaitu kita lihat di sini. Di sini ada 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 6, ini 2 pangkat 1. Maka yang diambil adalah pangkat terkecil. Ya, kalau KPK pangkat terbesar, FPB pangkat terkecil ya. Ya. 2 pangkat 1. Lalu di sini ada nggak 3? Tapi di sini nggak ada, di sini juga nggak ada. Oke, adik-adik ya, tidak ada yang sama adik-adik ya. Oke, baik adik-adik, berikut tadi pembahasan untuk matematika kelas 5 bab 2 halaman 59. Terima kasih untuk adik-adik yang telah menyimak video pembelajaran kali ini. Sekali lagi jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel kakak agar channel ini bisa selalu bermanfaat untuk teman-teman adik-adik semua. Oke, adik-adik, kakak tutup untuk video kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.